is my own silhouette. Melanjutkan chapter berikutnya. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Scene berganti. Siang hari itu, instruktur Jiang mengajak Lu Feng untuk makan makanan lezat dengan beberapa petarung atau warrior di markas utama. Dan saat malam tiba, Lu Feng bisa kembali ke rumahnya di kota Yangzhou. Dan setelah beberapa saat kemudian, saat malam hari tiba, lampu jalan di daerah sekitar apartemen Lu Feng menyala redup. Ada 3 pria parubaya yang bermandikan keringat, tersenyum dan berbicara saat mereka berjalan di jalan. Anda bisa mencium bayu kayu dan cat ketika Anda mendekatinya. Pinggang saya menjadi sangat sakit. Kurasa aku harus tidur terlungkup malam ini, kata salah satu seorang pria kekar itu sambil memegang pinggangnya dan berkata agak kesakitan. Lututku juga sakit. Saya kira sudah waktunya untuk mendapatkan pemeriksaan di rumah sakit. Sial, itu menghabiskan banyak uang. Tian tua, mengapa Anda tidak memberitahu bos kami dan beristirahat selama 2 hari saja? Kamu bisa mulai bekerja lagi ketika kamu merasa lebih baik, kata ayah Lu Feng, Lu Honggu. Ya, Tian tua, tidak ada gunanya merusak tubuhmu, kata orang yang agak gemuk di sampingnya. Oke, aku pulang dulu ya, kata pria parubaya kekar itu. Dia berbalik dan menuju apartemen di daerah padat. Pria yang sedikit gemuk dan Lu Honggu menghela nafas dan mengucapkan selamat tinggal saat mereka menuju apartemen mereka masing-masing. Lu Honggu berjalan menuju rumahnya di bawah cahaya remang-remang lampu jalan. Lantai 32. Lu Honggu berdiri di lantai pertama dan melihat ke tangga. Sampai sekarang menaiki 32 lantai adalah hal yang mudah bagi kebanyakan orang. Namun untuk Lu Honggu yang sudah berumur dan telah melakukan pekerjaan berat sepanjang hari, bahkan berjalan pun melelahkan. Leher dan pinggangku agak sakit, aku harus mencari waktu untuk istirahat. Lu Honggu menaiki tangga sampai ke lantai 32. Ding dong, ding dong. Lu Honggu berdiri di luar pintu dan menekan bel pintu. Dia terlalu malas untuk mengeluarkan kunci dari sakunya. Ketika pintu dibuka, dia melihat makanan besar dan mewah di atas meja. Ada selusin masakan yang berbeda. Keluarga mereka bahkan tidak memiliki menu makanan sebanyak ini saat tahun baru. Apa yang terjadi? Semua makanan ini? Meskipun Lu Honggu agak terlalu capek, dia masih berjalan di rumah dengan wajah tersenyum. Lu Hua berteriak sambil duduk di kursi rodanya. Ayah, selamat datang di rumah. Ayah, Lu Feng dengan patuh membawakan teh untuk ayahnya dan berkata, mulai saat ini ayah tidak perlu memakai seragam ini lagi. Hah? Kenapa? Lu Honggu terkejut. Lu Gongxinlan yang membawa mangkuk nasi tersenyum pada Lu Honggu. Putra kami baru saja menandatangani kontrak dengan Dojo of Limit. Begitu dia lulus ujian tempur, dia akan menerima 20 juta. Dan dia bahkan menerima villa pribadi di daerah Mingyu. Bahkan dia sudah membawa kuncinya saat ini. Apa? Lu Honggu terkejut. Xinlan, apa yang baru saja kamu katakan? Ayah, lihat. Lu Feng beri Lu Honggu kontrak yang telah ditandatangininya. Lu Honggu mengambilnya dan melihat dengan hati-hati. Dari kata pertama hingga kata terakhir. Lu Honggu tidak berani melewatkan satu pun. Dia melihat kontrak itu seolah-olah dia sedang melihat sertifikat pernikahan. Semua ketentuan dalam kontrak sangat jelas. Ini, bukankah kamu menandatangani kontrak dengan Dojo of Limit setelah ujian tempur petarung? Lu Honggu dalam keadaan tidak percaya. Dan kenapa ada 20 juta? Sebelumnya ketika Lu Feng lulus ujian calon bertarung, Lu Honggu dengan hati-hati memeriksa. Ketika seorang petarung warrior bergabung dengan dojo, mereka hanya mendapatkan 1 juta. Ayah, ini kakak jenius, kata Lu Hua sambil tersenyum bahagia. Kita semua bisa tinggal di villa itu. Lu Honggu melihat ke arah putranya Lu Feng. Go Xinglan tersenyum di samping. Jika kamu ingin tinggal di sana, kita bisa pergi saat ini juga. Hahaha.
Lu Honggo bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Air mata sudah mengenang di matanya. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah bermimpi bisa berubah dengan pekerjaannya saat ini. Bahkan jika dia bekerja selama sisa hidupnya, dia telah bekerja dengan sangat keras untuk keluarganya. Dan sekarang akhirnya ada kesempatan untuk berubah. Dia bisa langsung tinggal di private villa yang legendaris. Memang villa pribadi adalah keberadaan legendaris bagi sebagian orang biasa. Setelah periode Grand Nirvana, sebuah kota harus menampung 200 juta orang. Jadi tanah sangat berharga. Karena villa memakan begitu banyak ruang, Anda bahkan tidak bisa mendapatkannya dengan uang. Bahkan beberapa orang yang sangat kaya yang menghuni villa harus membayar pajak yang sangat besar. Bahkan aku, Lu Honggo, memiliki kesempatan untuk tinggal di villa pribadi. Lu Honggo tidak bisa mengendalikan kebahagiaannya. Hahaha. Bahkan anjing di rumah bosku tidak akan menerima nasib sebaik ini. Ya, Lo Hua juga mulai bersemangat. Rumah kita akan memiliki jendela yang besar, kamar mandi besar. Itu juga akan memiliki ruang tamu yang sangat besar. Televisi dan laptop kami semua akan dilengkapi dengan sistem pengenalan suara. Layar televisi di ruang tamu kami akan memiliki lebar sekitar 200 inch. Kita bahkan bisa berguling-guling di tempat tidur kita. Tempat tidur untuk berguling, aku sudah lama menginginkannya, kata Lu Hua bersemangat. Ketika Lu Feng melihat ayah, saudara laki-lakinya, dan ibunya seperti ini, dia benar-benar bahagia. Mengapa dia bekerja begitu keras? Ini semua hanya untuk hari ini. Ayah, ibu, duduk. Ayo kita makan. Lu Feng tersenyum. Aku akan mandi. Lu Honggo tersenyum keras. Di masa depan, aku tidak perlu memakai seragam ini lagi. Saya akan menghubungi bos saya tentang masalah ini. Dan beberapa saat kemudian, malam ini, keluarga Lu Feng dipenuhi dengan kebahagiaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Rumah ini yang hanya 36 ping luasnya, setelah menampung keluarga beranggotakan 4 orang ini selama bertahun-tahun, meskipun mereka tidak puas dengan rumah ini karena orang tuanya harus tidur di sofa dan kekurangan sinar matahari, kamar mandinya terlalu kecil, dan terlalu banyak kekurangan-kekurangan lainnya. Namun tepat ketika mereka hendak pergi, keluarga Lu Feng agak ragu karena ini terlalu banyak kenangan dan memori di rumah ini. Namun orang harus melangkah lebih maju. Di hari kedua, saat pagi telah tiba, sebuah truk besar terparkir di depan apartemen Lu Feng dan keluarganya mulai memindahkan barang-barang mereka ke truk. Lo tua, apa yang terjadi? Kenapa kamu pindah? Saudara Lan, apa yang kamu lakukan pagi-pagi sekali? Banyak teman dan tetangga yang akrab di sektor kecil ini dengan penasaran bertanya kepada Lo Huanggo dan Gong Xinlan. Hahaha, anakku Lu Feng bergabung dengan Dojo of Limit, jadi kita pindah ke sektor Mingyu. Lo Honggo menjawab dengan bangga. Wang San, lebih baik kau datang ke pesta yang aku selenggarakan di rumah kita nanti, oke? Dan semua orang yang pernah tinggal di apartemen yang malang ini, siapa yang tidak berharap untuk membuat perubahan bagi diri mereka sendiri suatu hari nanti. Luo Honggo berubah dan dia mengandalkan putranya. Putra Lo tua benar-benar hebat, dia benar-benar bergabung dengan Dojo of Limit. Ya, dia hebat. Aku ingin tahu kapan anakku bisa menjadi sehebat itu juga. Sekarang Lo tua beruntung dan membuat perubahan untuk dirinya sendiri. Desas-desus menyebar dari setiap orang ke 10 orang lainnya dan 10 orang ke 100 orang lainnya. Saat kemudian berita itu menyebar ke seluruh wilayah pantai selatan dan bahkan ke apartemen lain di wilayah itu. Mereka semua tahu bahwa putra Lu Honggo telah bergabung dengan Dojo of Limit dan keluarga mereka akan pindah ke sektor Mingyu. Ini adalah acara yang luar biasa dan mengembirakan, yang juga membuat banyak remaja lain berharap dapat membantu keluarga dan merubah nasib mereka seperti halnya Lu Feng. Wenwei, ketika kamu ingin menemukanku, langsung pergi ke sektor Mingyu. Namun telepon saya terlebih dahulu. Anda datang agar saya dapat menghubungi penjaga, kata Lu Feng kepada teman baiknya Wei Wen. Wei Wen, ketika kamu ingin menemukanku, langsung pergi ke sektor Mingyu. Namun telepon saya sebelum Anda datang agar saya dapat menghubungi penjaga, kata Lu Feng kepada teman baiknya Wei Wen. Oke, Wei Wen bersemangat.
memukul dada Lu Feng. "Aku tahu, kamu bisa melakukan ini, Lu Feng. Siapa yang peduli dengan ujian sekolah menengahmu? Bisakah 1 dari 10.000 lulusan perguruan tinggi atau lulusan akademi militer tinggal di villa pribadi? Astaga, aku pasti akan datang melihat villa pribadimu dalam beberapa hari ke depan. Aku bahkan belum pernah masuk ke villa sebelumnya." Beberapa saat kemudian, di bawah tatapan banyak pria, wanita, dan anak-anak, Lu Feng dan keluarganya mengendarai mobil yang diikuti oleh truk berisi barang-barang mereka. Lu Feng dan keluarganya meninggalkan wilayah pantai selatan dan memasuki sektor Mingyu milik para petarung. Setelah beberapa saat kemudian, siang itu, di pintu masuk depan sektor Mingyu, 6 tentara yang memegang senjata asli menjaga gerbang di kedua sisi, mengamati ke sekeliling. "Berhenti!" Salah satu penjaga segera mengangkat senapan serbunya dan mengarahkan ke mobil yang masuk. Mobil melakukan rem darurat. Lu Feng dan keluarganya keluar dari mobil, dan seorang penjaga keluar. Dia tersenyum. "Lu Feng kan? Terakhir kali saya melihat Anda untuk ujian calon petarung. Saya tahu masa depan Anda akan menjadi seorang petarung di Dojo of Limit kita. Namun saya tidak berpikir Anda akan datang untuk tinggal di sektor kami begitu cepat. Saya sudah dihubungi kemarin. Cepat datang dan bantu mereka memindahkan barang-barang mereka." "Lu Feng, kami memiliki orang untuk membantumu memindahkan barang-barangmu. Perusahaan pindahan ini tidak boleh masuk ke sini," tawa penjaga itu. "Kami mengerti." Ayah Lu Honggo tersenyum dan mengangguk. "Kami mengerti." Ayah Lu Honggo tersenyum dan mengangguk. Seketika, 7 tentara bergegas keluar dari sektor itu dan cepat membantu memindahkan barang-barang itu. Orang-orang dari perusahaan yang bergerak menyaksikan dengan kagum. Setelah itu, Lu Feng dan keluarganya pindah ke sektor Mingyu. Lu Feng melihat aula Dojo of Limit di tengah dan kemudian melihat sekelilingnya. Ada jembatan kecil, sungai yang mengalir, gunung dan kolam buatan, dan sebuah villa yang dikelilingi oleh air yang mengalir. "Mulai sekarang ini akan menjadi rumahku." Lu Feng menoleh ke arah orang tuanya dan saudara laki-lakinya di kursi rodanya. Pada saat ini, orang tua dan saudara laki-lakinya semuanya melihat dengan penuh semangat. "Tuan muda Lu Feng, ini di depanmu akan menjadi rumahmu." Beberapa tentara sedang memindahkan barang-barang, dan seorang wanita muda tersenyum sambil memegang beberapa kertas. 199 akan menjadi rumah Tuan muda Lu Feng. Villa ini memiliki 3 lantai. Dan ruang bawah tanah lantai ketiga juga memiliki teras besar. Total area adalah 512 ping. Jika Anda menghitung ruang bawah tanah, taman, dan teras, maka mendekati 800 ping. Lu Feng dan keluarganya bertukar pandang, dan kemudian mereka melihat dari dekat villa mewah dengan dinding merah dan putih ini. Ini akan menjadi rumah mereka. 36 ping, hampir 800 ping. Lu Hua di kursi rodanya hanya bisa bergumam. Larut malam pada tanggal 31 Juli di villa dengan nomor 199 sektor Mingyu. Di lantai 2 di villa ini ada 4 kamar besar, kamar tidur, ruang media, ruang tamu, dan aula pelatihan raksasa. Aula pelatihan ini setidaknya 120 ping dan menempati setengah dari lantai 2. Pada saat larut malam, lampu di jalan bersinar melalui kaca ruang media dan dibiaskan ke dalam aula pelatihan. Lu Feng mengenakan seragam dojo longgar. Dia bersila di lantai. 2 aliran cahaya secara konstan dan cepat mengelilingi tubuh Lu Feng, seolah-olah mereka adalah burung yang bahagia dan gembira. Mereka terbang mengelilingi dojo dengan cepat dan fleksibel. Setelah beberapa saat, 2 aliran cahaya mengalir dan melayang di sebelah Lu Feng. Mereka adalah 2 buah pisau terbang. Dengan tingkat kekuatan spiritualku saat ini, mengendalikan hal-hal ini tidak terlalu sulit. Namun jika saya mengontrol seperti 4 dari 5 pisau, kecepatan kekuatanku akan berkurang. Selain mencoba untuk mengontrol kekuatan barunya, Lu Feng telah menempatkan sebagian besar pelatihannya pada bulan ini pada kekuatan spiritualnya. Saat Lu Feng tinggal di sektor Mingyu, pada bulan ini dia bertemu dan berbicara dengan banyak para petarung. Lu Feng juga mengkonfirmasi satu hal, bahwa telekinesisnya memang kekuatan spiritual. "Aku akan mengikuti ujian tempur besok.
Jadi aku harus beristirahat dengan baik malam ini. Lu Feng berdiri dan membuka pintu kaca, lalu menuju ke kamar untuk tidur. Waktu pun berlalu, 1 Agustus saat siang. Di bawah pemimpin seorang petarung atau warrior, 30 atau lebih calon petarung atau warrior termasuk Lu Feng dan Yang Wu berkelompok menuju stasiun kereta. Kereta bergerak cepat menuju stasiun dan suara roda yang bergesekan dengan rel terdengar lemah. Gerbong kereta dipenuhi dengan para petarung, warrior, dan sepenuhnya tertutup rapat. Tidak ada jendela untuk melihat keluar. Di setiap gerbong, seseorang muncul di layar besar. Di dalam gerbong, banyak calon petarung duduk. Petarung masa depan, saya dari Aliansi SDM. Seorang pria paruh baya berbicara di layar. Saya yakin Anda semua pernah mendengar tentang Aliansi SDM sebelumnya. Ini adalah organisasi terkuat, terkaya, dan organisasi dengan petarung terbanyak. Aku yakin semua orang juga akrab dengan nama lain dari aliansi HR, The Underground Alliance. Semua calon bertarung di dalam kereta menjadi tenang. Lu Feng dan Yang Wu duduk bangkit dan melihat ke arah layar besar itu. Feng, kamu pernah mendengar tentang aliansi bawah tanah sebelumnya, kan? Yang Wu tersenyum. Mereka benar-benar kaya, organisasi terkaya di dunia, bahkan lebih kaya dari sebuah negara. Aku tahu, jawab Lu Feng. Lu Feng tersenyum. Saat tinggal di sektor Mingyu, selama sebulan terakhir dia telah belajar banyak informasi dasar dari para petarung di area yang sama. Sebelum periode Grand Nirvana, tempat-tempat seperti Amerika Serikat dan Eropa, semuanya memiliki keluarga kuat yang mengendalikan mereka dari belakang. Misalnya keluarga Morgan, keluarga Rockefeller, dan keluarga Onassis dan lain-lain. Keluarga-keluarga ini sebenarnya menguasai lebih dari setengah kekayaan dunia. Namun ketika periode Grand Nirvana datang dan monster menyerang, banyak negara kecil bersaing. Negara-negara besar yang memiliki tentara yang kuat semuanya berjuang untuk diri mereka sendiri dan memperkuat sektor pemerintahan mereka sendiri. Pada saat ini banyak keluarga yang takut mendukung tentara pemerintah, jadi mereka bekerja sama dan menciptakan aliansi SDM tersendiri. Aliansi kedengarannya bagus, namun itu adalah aliansi yang berpusat di sekitar keluarga yang kuat. Ini disebut oleh para petarung sebagai aliansi bawah tanah. Aliansi kami memiliki platform komunikasi terbesar di dunia. Untuk para petarung, di sini Anda dapat menerima misi dengan bayaran tertinggi. Aliansi kita memiliki kekuatan dan pengaruh di seluruh dunia. Setelah Anda bergabung dengan aliansi kami, dan Anda menjadi salah satu dari kami, Anda akan menerima layanan kelas atas, apakah itu di Amerika Serikat atau Uni Soviet dan Eropa. Aliansi kami memiliki tentara terbesar dan kekuatan paling besar di pemerintahan. Jadi, bergabunglah dengan kami. Ungkap layar monitor besar itu. Pria parubaya itu berbicara selama 15 menit dengan beberapa ajakan dan promosi. Semua petarung warrior masa depan. Seorang pria yang memiliki wajah tegas muncul di layar. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah wakil kepala Badan Keamanan Kota Xiangnan. Nama saya Liu. Di negara kita Cina, tidak ada keraguan bahwa tentara pemerintah kita adalah yang terkuat. Bergabunglah dengan pemerintahan kami, bergabunglah dengan tentara kami, dan kemanapun Anda pergi di China, Anda akan mendapatkan dukungan terbesar. Semuanya orang di layar berubah lagi. Saya adalah kepala markas Thunder Dojo Kota Jiangnan, Wang. Thunder Dojo kami dibuat oleh petarung tercepat dan tak terkalahkan Thunderlord di seluruh dunia. Dojo Thunder kami memiliki cabang. Semua petarung di masa depan kami telah memperkenalkan 3 sebelumnya, tidak perlu dikatakan. Semua orang tahu, aku dari Dojo of Limit. Orang di layar berubah menjadi orang lain. Nama saya Zuge. Dojo of Limit adalah dojo terkuat di dunia dan diciptakan oleh petarung terkuat. Di dojo kami memegang kekuatan terkuat di bumi. Begitulah keempat iklan itu.
Keempat iklan tersebut memunculkan diskusi antara calon petarung dan warrior di dalam kereta. Kakak kedua, bergabunglah dengan aliansi bawah tanah. Kamu bisa mendapat uang paling banyak di sana. Hahaha. Dojo Thunder memberikan kondisi yang lebih baik bagi para petarung, bahkan lebih baik daripada Dojo of Limit. Bergabung dengan Dojo of Thunder sepertinya pilihan yang bagus juga. Diskusi bersemangat dari calon petarung atau warrior menyebar di sekitar kereta. Lu Feng dan Yang Wu juga bereaksi dengan suara rendah. Feng, instruktur dan seniorku sama-sama bergabung dengan Dojo of Limit. Sekarang bahkan Anda telah bergabung dengan Dojo of Limit. Jadi tentu saja saya juga akan bergabung. Bahkan jika saya bergabung dengan Dojo of Limit, saya masih dapat menerima misi dari aliansi bawah tanah. Kita bisa memilih untuk membeli barang-barang dari Dojo of Limit dan dari aliansi bawah tanah. Di Dojo of Limit, Dojo Thunder, aliansi bawah tanah, dan tentara pemerintahan, Lu Feng mengerti dengan jelas. Di antara semua kekuatan itu, tentara pemerintah tidak diragukan lagi yang terkuat. Untuk aliansi bawah tanah yang terdiri dari banyak keluarga kuat dari seluruh dunia, bahkan sebuah negara akan berusaha keras untuk menekan mereka karena aliansi bawah tanah mengendalikan hampir seluruh perekonomian dunia. Dojo of Thunder dan Dojo of Limit berada di belakang dua yang pertama berkuasa. Namun bergabung dengan dua dojo besar ini mewakili kebebasan. Saudara Yang, berapa banyak calon petarung atau warrior yang Anda lihat di kereta ini? Lu Feng melihat sekeliling dan melihat bahwa ada lebih dari 100 orang di dalam satu gerbong itu. Ada banyak orang, Yang Wu mengerutkan bibirnya. Saya baru saja mendengar dari diskusi yang lain bagaimana ada 2 ujian tempur setiap tahun, dan dalam setiap ujian tempur petarung, lebih dari 1.000 calon petarung dari seluruh kota Jiangnan datang untuk mengikutinya. Lebih dari 1.000, Lu Feng terkejut. Namun tampaknya benar, karena ada 200 juta penduduk di kota Xiangnan dan 10 juta orang di seluruh kota Yangzhou. Rata-rata ada beberapa lusin petarung atau warrior lagi. Setelah beberapa saat, rekan calon petarung dan warrior, sebentar lagi kereta akan memasuki stasiun, jadi harap bersiap-siap untuk turun. Terdengar suara dari speaker di gerbong. Tak lama kemudian kereta mulai melambat sampai berhenti. Pintu gerbong terbuka dan semua calon petarung dari setiap gerbong turun. Sangat cepat, beberapa calon petarung memasuki camp militer besar dan memenuhi ruang di camp itu. Berbagai senjata panas terlihat di berbagai luar camp. Satu meriam diarahkan ke pinggiran camp. Sejumlah besar tentara semuanya memegang berbagai senjata canggih. Lu Feng dan kelompok calon petarung melihat sekeliling. Lihat di luar camp. Yang Wu juga bersemangat menunjuk ke arah itu. Lu Feng melihat dengan hati-hati. Dan selain garis keamanan camp, ada beberapa monster kelaparan yang mengeram. Namun monster-monster itu tidak berani mendekati perkemahan atau mendekati area camp. Ruangan yang memekakkan telinga membuat semua petarung secara bersamaan mengangkat kepala mereka, dan mereka melihat ratusan monster Feiqin yang padat melolong melintasi langit biru yang gelap. Menurut buku, setelah kamu meninggalkan kota, kamu bisa melihat semua jenis monster. Buku-buku itu memang benar, mata Lu Feng berkilat. Manusia hanya bisa hidup di kota dan di camp militer. Hanya seorang petarung yang bisa datang ke sini sendirian dan bertarung dengan monster-monster kuat itu. Setiap orang. Suara nyaring terdengar di telinga para petarung. Selamat datang di sektor militer utara kota Xiangnan. Kali ini, 1680 pejuang dari kalian akan mengikuti ujian tempur yang diselenggarakan di sektor militer utara kita. Saya harap sebagian besar dari Anda akan lulus, dan saya harap Anda semua akan menjalani ujian ini.